Heartbreak is one thing, but my ego's another. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi anehnya, banyak orang lebih sulit menyembuhkan ego yang terluka daripada hati yang patah. Karena kadang yang paling menyakitkan dari sebuah perpisahan bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan rasa dipilih. Pernah gak sih kamu bilang sudah ikhlas, sudah move on, sudah gak cinta lagi, tapi setiap kali lihat dia bahagia sama orang baru, ada sesuatu dalam dirimu yang terasa panas, bukan karena masih sayang sepenuhnya, tapi karena ego dalam dirimu berteriak, kok dia bisa bahagia tanpa gue? Kok dia cepat lupa? Emang gue gak sepenting itu ya? Dan disitulah banyak orang salah paham tentang patah hati. Mereka pikir mereka masih cinta, padahal bisa jadi yang terluka sebenarnya adalah harga dirinya. Karena cinta dan ego sering terlihat mirip, padahal keduanya sangat berbeda. Cinta ingin memiliki dengan tulus, ego ingin merasa menang. Cinta bisa merelakan, ego selalu ingin dibandingkan. Itulah kenapa setelah putus, banyak orang diam-diam berharap mantannya menyesal. Bukan untuk kembali bersama, tapi untuk membuktikan bahwa dirinya masih bernilai. Lucunya, semakin kita mencoba terlihat lebih baik setelah disakiti, kadang itu bukan proses healing. Kadang itu cuma ego yang sedang mencari validasi. Makanya ada orang yang setelah putus langsung berubah drastis. Upload story tiap hari, pamer pencapaian, pamer pasangan baru, pura-pura bahagia, bukan karena benar-benar sembuh, tapi karena diam-diam ingin berkata, lihat, gue baik-baik aja tanpa lo. Dan jujur saja, hampir semua orang pernah ada di fase itu. Fase di mana kita tidak benar-benar merindukan orangnya. Kita hanya tidak rela dilupakan. Karena manusia punya kebutuhan untuk merasa penting. Apalagi kalau dalam hubungan itu, kita pernah memberikan semuanya. Waktu, perhatian, tenaga, perasaan, lalu tiba-tiba semuanya selesai begitu saja. Rasanya seperti hidup berkata, semua usahamu ternyata tidak cukup. Dan itu menghancurkan ego. Kadang lebih sakit ditinggalkan daripada hubungan itu sendiri. Karena ditinggalkan membuat kita mempertanyakan nilai diri kita. Apa gue kurang cantik? Apa gue kurang menarik? Apa gue kalah sama orang baru itu? Padahal, tidak semua perpisahan terjadi karena kita kurang. Kadang orang pergi bukan karena kita buruk, tapi karena mereka memang berubah. Sayangnya, ego jarang bisa menerima penjelasan sesederhana itu. Ego selalu mencari alasan kenapa kita kalah. Dan semakin ego terluka, semakin sulit seseorang benar-benar move on. Makanya ada orang yang bertahun-tahun masih memantau mantannya, masih stalking diam, masih ingin tahu kabarnya, masih berharap suatu hari mantannya sadar telah kehilangan orang terbaik. Padahal jauh di dalam dirinya, dia cuma ingin menang, karena ego tidak suka kalah. Tapi semakin dewasa seseorang, dia mulai sadar satu hal. Tidak semua kehilangan adalah kompetisi. Kadang, hubungan selesai. Ya selesai. Tidak harus ada pemenang, tidak harus ada yang lebih hebat, tidak harus ada pembuktian, dan mungkin healing yang sesungguhnya dimulai saat kita berhenti ingin terlihat lebih baik di depan orang yang pernah meninggalkan kita. Karena damai bukan tentang membuat mereka menyesal. Damai adalah ketika keberadaan mereka sudah tidak lagi menentukan nilai dirimu. Itu sulit, sangat sulit. Karena ego manusia selalu ingin diingat, ingin dicari, ingin dianggap spesial. Tapi hidup mengajarkan sesuatu yang pahit. Kadang kita harus menerima bahwa kita pernah sangat mencintai seseorang dan tetap tidak bisa memilikinya. Dan itu tidak membuat kita gagal. Karena nilai seseorang tidak ditentukan
dari siapa yang memilihnya. Ada orang baik yang tetap ditinggalkan. Ada orang tulus yang tetap disia-siakan. Bukan karena mereka kurang, tapi karena hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Jadi kalau hari ini kamu masih sakit karena seseorang, coba tanya ke dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar masih mencintainya? Atau aku hanya terluka karena merasa tidak dipilih? Karena dua hal itu berbeda. Dan kadang yang perlu disembuhkan bukan hatinya, tapi egonya. Heartbreak is one thing, but my ego's another. Kadang hati bisa menerima kehilangan lebih cepat daripada ego menerima kenyataan bahwa seseorang bisa hidup bahagia tanpa kita. Kalau kamu relate dengan video ini, tulis di komentar, aku sedang belajar melepaskan, bukan membuktikan.